Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laila Fadilah, NIM A12125100018. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang Pancasila sebagai etika politik. Definisi etika politik adalah cabang filsafat yang membahas baik buruknya dan benar salahnya tingkah laku manusia. Definisi politik, segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan negara dan pengembalian keputusan. Etika politik, prinsip moral yang menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan politik dan penggunaan kekuasaan. Lanjut, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah sumber nilai hukum dan moral di Indonesia. Semua peraturan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai etika politik yang bersifat yang pertama, teleologis, yaitu mengarah pada kesejahteraan bersama. Kedua, deontologis, yaitu menekankan kewajiban moral dalam menjalankan sila-sila. Adapun dimensi etika politik dalam Pancasila. Pertama, sila 1 ketuhanan. Kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Tuhan. Politik tidak boleh menghalalkan segala cara. Sila 2 kemanusiaan. Politik harus menghormati HAM dan martabat manusia. Sila 3 persatuan Indonesia. Politik harus menjaga integrasi nasional dan mau menolak politik identitas yang memecah belah. Sila 4 kerakyatan. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bukan sekedar voting. Sila kelima keadilan sosial. Tujuan politik adalah kesejahteraan rakyat secara merata, bukan hanya menguntungkan elit. Tadi juga masuk di sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, di era sekarang apa tantangan dalam menerapkan etika politik? Apa saja? Jawabannya, politik identitas masih digunakan untuk kepentingan kekuasaan dan berpotensi memecah belah bangsa. Dominasi elit atau oligarki membuat kebijakan lebih menguntungkan kelompok kecil daripada rakyat luas. Pragmatisme menang kalah menyebabkan musyawarah mufakat tergeser oleh sekedar voting dan ada suara. Pertanyaan nomor 2, Pancasila sebagai sumber hukum, jika dikatakan sebagai sumber hukum kepada pejabat seringkali bertentangan dengan sila hukum. Apakah itu karena sistem hukumnya atau karena individunya? Jawabannya, walaupun Pancasila adalah dasar hukum tertinggi, penyimpangan oleh pejabat terjadi karena masalah implementasi, bukan kesalahan sistemnya. Penyebabnya meliputi kurangnya integritas individu, penyalahgunaan kekuasaan, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan. Jadi, masalah utamanya ada pada pelaksanaan dan moral aparat, bukan pada Pancasila itu sendiri. Oke teman-teman, jadi itu saja materi resume yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.